Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Ya, puji Tuhan ya, semua adik-adik di rumah dalam keadaan sehat. Kalau yang masih sakit, kakak-kakak di sini akan doakan supaya Tuhan tetap menolong dan memberikan kesehatan. Kak Tina, apa kabarnya? Kabar baik, Kak Ella, puji Tuhan sudah sehat. Ya, puji Tuhan ya adik-adik, kita bisa berjumpa lagi dengan Kak Tina. Kak Erni, apa kabar? Kabar baik Kak Ella. Kak Ella apa kabar? Puji Tuhan baik juga Kak Erne. Kalau Kak Yen apa kabarnya? Luar biasa. Wah, luar biasa ya. Kita akan memulai ibadat sekolah minggu ini adik-adik. Kakak Ella ajak semua duduk dengan tenang. Jangan ganggu kakak atau adik ya. Kita duduk dengan tenang dan mengikuti sekolah minggu dengan baik ya. Kita mengangkat pujian, Yesus menantikanmu, untuk membuka ibadat kita. Ibadat kita di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih karena Tuhan selalu menantikan kami untuk datang kepadamu. Tuhan, kiranya Tuhan boleh memberkati ibadat kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhir, biar jadi seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Amin. Baik adik-adik, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kakak Tina ajak semua untuk berdiri. Kita mau bersemangat, bersukacita, mau naikkan satu pujian. Saya bukan pasukan berjalan.
bukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Ya, adik-adik, kita adalah pasukan Kristus. Kita siap untuk melayani Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian lagi. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik. Sayang kamu dan sayang semua. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik. Sayang kamu dan sayang semua. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan sayang kita semua. Baik adik-adik, kakak ajak adik-adik semua untuk duduk kembali. Kita akan berdoa kepada Tuhan, menaikkan setiap permohonan kita kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Tapi sebelumnya itu, mari kita sekali lagi siap hati dengan memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan Ocean Will Part. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama ya sebelum kita berdoa. If my heart is grown cold, then your love will unfold. As you open my eyes to the work of your hand. When I'm blind to my way, then your spirit will pray. As you open my eyes to the work of your hand. As you open my eyes to the work of your hand. Oceans will part, nations come, and the whisper of your call. Hope will rise, glory shine. In my life, your will be done. Kita angkat pujian ini sekali lagi. If my heart has grown cold, then your love will unfold. As you open my eyes to the work of your hand. When I'm blind to my way, then your spirit will pray. As you open my eyes to the work of your hand. As you
Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk penyertaan Tuhan bagi kami semua, dan juga bagi semua adik-adik yang ada di rumah. Sampai dengan hari ini Tuhan, Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan, Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan terima kasih Tuhan karena Tuhan boleh menjaga kami di masa pandemi ini ya Tuhan. Kami masih bisa memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami datang kepadamu Tuhan, kami berdoa untuk semua adik-adik yang menyaksikan ibadah ini secara online. Tuhan tolong mereka dengan semua aktivitas yang mereka lakukan. Tuhan berkati mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan menolong dengan semua aktivitas itu, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Tuhan berkati juga adik-adik yang masih bersekolah ataupun yang baru mau masuk sekolah ini ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan berkati mereka. Yang masih bersekolah dari rumah, Tuhan tolong, Tuhan sertai. Biar mereka boleh dengan sukacita bersekolah dari rumah dan juga mereka bisa rajin belajar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk semua orang tua dari adik-adik yang ada di rumah. Tuhan berkati, Tuhan sertai, berikan mereka kesehatan, kekuatan, mengurus adik-adik semua dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, berkati kami ya Tuhan, bangsa kami ini Tuhan tolong, biarlah usaha pemerintah untuk membuat COVID-19 ini bisa dihalalkan dari negara kami ini ya Tuhan. Kami tetap berdoa Tuhan Yesus, tolong semua para tenaga medis, bahkan Tuhan berkati mereka dengan usaha-usaha yang telah mereka lakukan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk Pak Presiden kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan beri hikmat, kemampuan, kekuatan, kesehatan dalam memimpin bangsa kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berdoa juga untuk kami semua guru-guru sekolah minggu. Tuhan tolong berikan kami kekuatan, kesehatan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami, ungkapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah Tuhan mau menjawabnya sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik dipersilakan duduk kembali dan kita akan menyanyikan sebuah pujian, Ku Ingin Dengar Cerita. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu, biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Shalom adik-adik. Shalom. Ya adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan.
Nah, kali ini Kayen tidak sendirian. Kayen bersama kakak Evita. Halo. Bersama kakak Tina. Hai semuanya. Dan bersama Kak Doli. Halo, hai. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memimpin kami dalam puji-pujian kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan menolong kami agar kami dapat mendengar dengan baik, dan biarlah cerita firman Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Ya adik-adik, kali ini Kayen bersama kakak-kakak guru sekolah minggu akan menceritakan tentang perang. Nah, apakah adik-adik tahu tentang perang? Mungkin adik-adik sudah pernah menontonnya di televisi, ya kan kakak-kakak? Iya. Pasti. Atau melihat di gambar-gambar, atau mungkin saja adik-adik pernah mendengar cerita dari guru-guru di sekolah. Nah, kali ini kakak-kakak guru sekolah minggu juga akan menceritakan apa sih perang itu? Kalau menurut kakak Evita, perang itu apa ya? Ya, terima kasih Kayen. Adik-adik, perang yang dimaksud di sini adalah kondisi permusuhan dengan menggunakan kekerasan fisik dan senjata. Wah, nah dengan adu fisik di sini, dua pihak akan berperang untuk salah satunya akan menjadi pemenang. Nah adik-adik apakah tahu sifat dari peperangan adalah kehancuran. Entah itu salah satu pihak akan menang, sang pemenang pun akan mengalami kerusakan yang berarti. Seperti itu Kayen. Wah, tapi adik-adik dan kakak-kakak, kalau misalnya perang itu sangat merugikan, kenapa orang-orang melakukan peperangan? Apa penyebab peperangan itu bisa terjadi? Mungkin Kak Tina bisa menjelaskannya untuk adik-adik. Ya, Kak Yeni dan juga kakak-kakak, adik-adik, perlu kita ketahui bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa, hati manusia telah dicemari oleh kejahatan. Kecenderungan hati manusia adalah ingin menguasai, ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Nah, perang terjadi karena bangsa-bangsa ingin menguasai bangsa yang lain. Bangsa yang merasa lebih kuat ingin menjajah, ingin merampas, menguasai daerah kekuasaan bangsa lain. Nah, seperti kita ketahui juga bahwa bangsa kita Indonesia pernah dijajah oleh beberapa bangsa asing, dan mereka merampas apa yang menjadi milik kita seperti rempah-rempah, sumber daya alam kita yang begitu kaya, mereka ambil dan mereka bawa ke negara mereka. Sejak dunia ada sekitar 4.000-an tahun, hanya ada 286 tahun masa damai. Jadi selebihnya adalah masa yang banyak sekali terjadi perang dan mengakibatkan banyak kerugian besar juga. Begitu Kayen dan kakak-kakak semua. Jadi bisa dikatakan sejak dahulu kala, sejak awal mula kehidupan, sudah banyak sekali terjadi peperangan ya. Betul sekali. Ya, betul Kayen. Ya, nah kalau kita menceritakan soal awal kehidupan, berarti dalam Alkitab pasti ada menceritakan tentang perang. Nah, apa kata Alkitab tentang perang? Kita tanya Kak Doli yuk. Adik-adik terkasih, kata perang, berperang, dan peperangan itu muncul sebanyak 1177 kali di dalam Alkitab. Banyak sekali ya Kak. Ya, banyak sekali. Dan tahukah adik-adik, kata berperang pertama kali muncul dalam kitab apa ya? Ada yang mau menebak? Pertama, itu kata kuncinya. Kira-kira kitab apa ya? Mungkin
Kak Doli bisa kasih clue dong biar kita bisa jawab. Iya. Pertama, cluenya itu. Pasti bisa adik-adik jawab. Iya. Apa ya? Kitab pertama dalam Alkitab, betul. Kitab pertama dalam Alkitab yaitu kitab Kejadian. Kata berperang pertama muncul dalam Kejadian pasal yang ke-14 ayat yang kedua. Kita buka firman Tuhan kita. Kejadian 14 ayatnya yang kedua, bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera, Raja Sodom, Birsya, Raja Gomora, Shinab, Raja Atma, Shemeber, Raja Zeboim, dan Raja Negeri Bela, yakni negeri Zoar. Nah, dalam kisah ini menceritakan tentang peperangan yang terjadi antar beberapa kerajaan-kerajaan yang saling berperang. Akibat dari peperangan ini, Lot keponakan Abraham pun menjadi tawanan perang. Tapi tidak selamanya Lot menjadi tawanan perang. Karena Abraham datang dan menyelamatkan serta membebaskan Lot. Itu adalah pertama kali kata berperang dan kisah peperangan dinyatakan di dalam Alkitab. Kitab yang terakhir yang mencatat tentang kata berperang, peperangan ada juga di dalam Alkitab. Ada yang bisa menebak kitab terakhir apa yang menyatakan tentang peperangan? Perjanjian lama atau perjanjian baru, Kak Doli? Perjanjian baru. Kira-kira di kitab mana ya adik-adik? Yuk, cluenya terakhir. Terakhir? Apa ya adik-adik? Semua sudah tahu. Jawabannya. Bisa jawab ya. 1, 2, 3. Wahyu. Betul sekali. Kitab terakhir di dalam Alkitab juga menjadi kitab terakhir yang mencatat tentang kisah peperangan. Mari kita buka Wahyu pasal 19 ayat 19. Kak Evita bisa bacakan untuk kita? Siap Kak Doli. Wahyu pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-19. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Nah, ini tentang peperangan terakhir, peperangan antara kuasa-kuasa kegelapan untuk melawan Kristus dan prajuritnya. Tapi kita akan bahas itu di kemudian. Yang kita bahas sekarang adalah adik-adik, peperangan ternyata sudah terjadi sejak awal peradaban manusia. Kerajaan yang satu melawan kerajaan yang lain. Kerajaan yang besar menindas kerajaan yang lemah. Kerajaan yang lebih kuat melawan kerajaan yang lebih lemah. Kerajaan-kerajaan yang kecil bergabung untuk melawan kerajaan yang besar. Dan sampai sekarang pun peperangan masih terjadi. Satu negara melawan negara yang lain. Dan di dalam Alkitab, Allah sudah mengingatkan kita bahwa peperangan pasti terjadi. Mari bersama-sama kita buka firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-24 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Adik-adik bisa membaca bersama-sama di layar kaca kita ya. Tapi Kak Evita boleh bacakan buat kita ayat yang ke-6 dan Kak Ian ayat yang ke-7? Oke Kak Doli. Matius pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-6. Kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ayatnya yang ke-7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Nah adik-adik, ternyata peperangan harus terjadi menurut firman Tuhan. Karena apa? Karena itu menjadi tanda kesudahan sudah dekat. Tanda akhir zaman sudah dekat.
tanda kedatangan Kristus yang kedua kali juga sudah dekat. Lalu sebagai orang percaya, apa yang harus kita lakukan? Iya benar sekali. Apa yang ya, harus kita Kak Doli? lakukan? Ada 3 hal yang bisa kita lakukan dalam menghadapi peperangan di masa akhir zaman ini. Yang pertama, berjaga-jagalah, berawas-awaslah. Artinya kita harus menjaga diri kita untuk selalu siap sedia. Peperangan yang terjadi, bencana alam yang melanda, itu semua menjadi tanda bahwa sebentar lagi zaman ini akan berakhir. Sebentar lagi kedatangan Yesus akan tiba. Berjaga-jagalah mengajak kita untuk menggunakan waktu yang ada untuk hal-hal yang baik. Menggunakan waktu yang ada untuk membaca firman Tuhan. Menggunakan waktu yang ada untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang memuliakan nama Tuhan. Menggunakan waktu yang ada untuk menyatakan Kristus kepada orang di sekitar yang belum mengenal Yesus. Berjaga-jagalah. Yang kedua, Alkitab mengajarkan kita untuk jangan gelisah. Jangan takut. Adik-adik, ketika Tuhan Yesus mengajarkan hal ini, mengajarkan tentang kedatangan Kristus di dalam Matius pasal yang ke-24 ini, kondisi bangsa Israel saat itu sedang dalam keadaan damai. Memang mereka saat itu sedang dijajah oleh kerajaan Romawi, tetapi mereka tidak sedang dalam kondisi berperang. Saat itu tidak ada peperangan. Tetapi Yesus mengingatkan mereka, nanti di waktu mendatang mereka akan mengalami perang. Tetapi ketika hal itu terjadi, mereka tidak perlu takut, mereka tidak perlu gelisah. Allah sudah menyatakan itu kepada mereka. Wah, Allah sudah tahu sebelum perang itu terjadi. Itu berarti Allah yang kita sembah, Allah yang maha tahu. Allah yang kita sembah, Allah yang maha kuasa. Ketika perang terjadi, kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena Allah kita sanggup melindungi kita. Tapi yang ketiga yang bisa kita lakukan dalam menyikapi berita peperangan atau dalam menghadapi perang di akhir zaman ini adalah tetap berdoa. Ketika kita takut, tetap berdoa. Berdoa meminta Tuhan memberikan ketenangan hati. Berdoa meminta Tuhan memberikan kekuatan iman untuk menghadapi semua itu. Tapi juga berdoa agar Raja Damai Yesus Kristus menyatakan damainya di tengah-tengah mereka yang sementara berperang. Kita berdoa meminta perlindungan Tuhan untuk mereka yang sementara berperang. Seperti tadi Kak Evita bilang, ketika berperang, baik yang kalah ataupun yang menang sama-sama rugi, sama-sama mengalami derita. Kita berdoa untuk anak-anak kecil, untuk kaum wanita, untuk kaum orang tua yang karena perang harus terpisah dengan orang-orang yang mereka kasihi. Yang karena perang harus kehilangan suami, papa, atau kakak mereka. Kita berdoa agar mereka yang mengalami kesedihan dalam perang diberikan kekuatan oleh Tuhan, diberikan perlindungan dan penghiburan oleh Tuhan. Itu Kak Yen. Wah, penjelasan yang luar biasa ya adik-adik tentang perang di dalam Alkitab. Nah adik-adik terkasih dan kakak-kakak guru sekolah minggu, di dalam Alkitab juga mengajarkan tentang satu peperangan yang semua orang Kristen, yang semua orang percaya kepada Tuhan Yesus pasti mengalaminya. Itu yang disebut dengan peperangan rohani. Betul sekali.
Kita akan belajar tentang peperangan rohani setelah Paskah ya adik-adik. Nah, tetap mengikuti cerita sekolah minggu agar kisah tentang peperangan rohani ini adik-adik juga mengikutinya. Jangan ketinggalan ya. Iya, Betul benar sekali. Pasti nih menarik sekali. Iya, benar Kak. Dan ingatlah selalu berjaga-jagalah, jangan takut, dan tetap berdoa. Baik adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong kami dalam cerita sekolah minggu online ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk negara-negara yang sedang mengalami peperangan. Tuhan menolong agar setiap peperangan yang terjadi ada perdamaian, ada hal-hal baik yang dapat terjadi di negara-negara yang yang sedang mengalami peperangan. Tuhan Yesus juga menolong mereka dalam situasi yang sulit agar setiap bantuan yang datang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Tuhan Yesus, biarlah kami selalu berjaga-jaga, biarlah kami tidak takut dan kami selalu berdoa ada perdamaian dan ada pertolongan dari Tuhan Yesus. Hanya ini doa dan harapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Zaman sekarang berjaga-jagalah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Shalom adik-adik, bersama Kayen kita akan menghafal ayat firman Tuhan. Ayat firman Tuhan minggu lalu terambil dari Yesaya 55 ayatnya yang ke-6. Adik-adik sudah siap? Mari kita menghafal bersama-sama. Yesaya 55 ayatnya yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Adik-adik semua luar biasa sudah menghafal ayat hafalan minggu lalu. Nah, kali ini Kayen akan memberikan ayat hafalan yang baru untuk dihafalkan minggu depan. Ayat hafalannya terambil dari Matius pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-9. Matius pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-9 yang berbunyi, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya adik-adik selamat menghafal ya. Shalom. Ya adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kita sudah mendengar cerita firman Tuhan. Dan juga kita sudah menghafal ayat firman Tuhan. Jangan lupa dihafal ya adik-adik. Sebelum kita berdoa, kita menyanyikan sebuah pujian Terima Kasih 1000. Kakak ajak adik-adik semua bangkit berdiri ya. Surya bersinar
Panjatkan doa. Panjatkan doa setinggi langit, terima kasih. Sepanjang masa terucap kata terima kasih. Terima kasih seribu. Pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih seribu. Terima kasih seribu. Pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena Dia cinta. Terima kasih. Aku bahagia. Aku bahagia karena Dia cinta. Terima kasih. Ya adik-adik, kita mau berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih telah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhir Tuhan. Kami berterima kasih buat puji-pujian, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Dan biarlah firman Tuhan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan berpisah Tuhan, tapi kami percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu berserta dengan kami. Hanya ini doa dan harapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.